Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gusti Ai Putri Daniel. Saya di sini akan menjelaskan tentang COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Yang saya jelaskan pada usia lanjut atau disebut dengan lansia. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau disebut dengan pneumonia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, dan yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung atau oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi Alo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada bagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuh lemah, misalkan pada penderita kanker. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Contohnya seperti melakukan social distancing dan menjaga kebersihan diri maupun
lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menghindari virus corona atau disebut dengan COVID-19. Seperti yang diketahui, pandemi corona menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kita bisa meningkatkan imun tubuh dan mencegah penyebaran virus tersebut. Berikut beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti anjuran Kemenkes yang dirilis di akun media sosial. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A merupakan zat gizi yang membantu mengatur sistem kekebalan tubuh dan perlindungan terhadap infeksi. Vitamin A bisa kita dapat pada sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, bayam, dan ubi jalar. Selain itu, vitamin A juga terkandung pada minyak, ikan, dan kuning telur. Yang kedua, vitamin E. Antioksidan yang terkandung pada vitamin E bisa menetralkan radikal bebas sehingga meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin E bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, almond, dan minyak sayuran. Yang ketiga, vitamin C. Selain vitamin E, vitamin C juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi satu ini banyak terkandung pada buah-buahan seperti pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan kiwi. Vitamin C juga dibutuhkan tubuh untuk pembentukan antibodi. Yang keempat, zinc. Tidak hanya vitamin, tubuh kita juga memerlukan zinc yang berperan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Zinc bisa kita dapat dari telur, keju, daging sapi, hati, ayam, dan berbagai makanan hasil laut. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya tentang COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.